Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dr. Abdul Mutali, apa kabar pagi ini? Bagaimana, sudah dengar ceramah atau statement dari Abu Ubadah? Dan juga proses penukaran tawanan. Apa yang terjadi dari berita-berita, saya sebut di kantor berita Dr. Abdul Mutali? Apa perkembangan terakhir? Didengar 2.000 korban tentara Israel yang masuk ke lubang makam setiap hari 50 orang. Begitu kata penjaga makam. Dan perkembangan apa lagi yang akan terjadi? Kenapa kok rumah sakit dicecer? Kalau Betawi bilang dicecer ya. Kenapa ini? Apa kehabisan pempes atau bagaimana nih, Dr. Abdul Mutali? Silakan memberikan pandangan buat pendengar radio Silaturahim. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Ini untuk yang kedua kalinya ya, IDF itu mengakui bahwa ada ribuan korban dari tentaranya. Bukan sekedar 2.000, kalau data yang saya memiliki itu 7.000 lebih Pak Ihsan. Begitu, jadi memang ini salah satu alasan kenapa mereka menerima gencatan senjata begitu. Saya kira mungkin beberapa hari ke depan gencatan senjata akan dilakukan. Memang dari pihak Hamas sendiri itu terdesak juga, tapi bukan berarti terdesak mereka kalah, karena pihak Hamas menyaksikan rumah sakit Asy-Syifa kan, kemudian rumah sakit Indonesia digempur luar biasa begitu. Jadi bagaimanapun pejuang Al-Qassam, mereka punya hati begitu, jangan sampai itu para pasien tenaga medis ini menjadi korban kebiadaban dari Zionis. Dan terkait rumah sakit Asy-Syifa, menariknya itu pihak Zionis menemukan ada bunker kan begitu. Ternyata memang dulu rumah sakit Asy-Syifa itu salah seorang insinyur yang membuatnya itu orang Zionis begitu. Jadi mungkin satu waktu akan ada tragedi seperti ini, jadi mereka sudah mempersiapkan. Tapi sekarang dunia sudah tahu lah. Ya, dunia sudah tahu begitu siapa yang berbuat apa ya, kemudian siapa yang men-setting. Nah, secara militer ini IDF sudah terdesak Pak Ihsan ya. Jadi coba itu F-35 yang harganya 122 juta dolar US dollar ya, itu sekitar 2 triliun. Itu jumlahnya puluhan itu yang jatuh ya. Jadi kerugian besar. F-22 ya juga sama, itu hancur lebur harganya, bahkan dia itu lebih mahal lagi begitu. Nah, ini menimbulkan kerugian besar. Pada saat yang bersamaan, ini Yair Lapid dia sudah berhasil mengumpulkan tanda tangan 40% anggota Knesset Building, ya parlemennya lah kata kita di MPR DPR, untuk melakukan sidang istimewa. Nah, sekarang yang terlihat ini justru ada friksi antara Herlevi ya, IDF itu dengan dengan Benjamin Netanyahu. Herlevi merasa ditinggal dia. Kok sekarang Benjamin Netanyahu ini lebih memikirkan nasib politik dia. Dia ingin selamat tetap menjadi perdana menteri. Nah, sehingga Herlevi sendiri mungkin dia menginstruksikan tentaranya, ya sudahlah, tidak usah serius lah. Perang dengan Hamas ini, di samping mereka kuat begitu, kita kebobolan, tentara sudah 7.000 lebih yang tewas kan begitu. Nah, pada saat yang bersamaan kepemimpinan nasional Israel tidak jelas, Benjamin Netanyahu hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini saya kira berita-berita ini juga perlu diangkat ya Pak Ihsan ya. Nah, memang kalau mereka membombardir rumah sakit, mungkin itulah yang dia bisa lakukan begitu, agar skornya tidak 4-0 atau 5-0 kekalahan mereka ya. Saya sudah informasikan, sudah pernah menjelaskan skor 4-0 itu, satu, mereka bisa pihak pejuang Palestina itu bisa mempermalukan ya serangan 7 Oktober, bahwa persepsi yang dibangun mereka paling hebat, paling kuat, ternyata juga tidak kan begitu. Skor yang kedua itu pejuang Palestina berhasil memberitahu kepada masyarakat internasional beginilah perilaku dari Zionis kan begitu. Dan yang ketiga, bagaimana itu mata-mata dunia tahu bahwa Palestina ingin dijadikan sebagai sebagai pusat permasalahan dunia. Jangan sampai Anda berbicara climate change, Anda berbicara terkait COVID, di sini kami kena wabah tiap hari, namanya wabah Zionisme kan begitu. Nah, ini juga sama skor.
Dan skor yang terakhir itu bagaimana IDF tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, skornya jangan terlalu banyak lah. Paling tidak ada gol ada gol penggembira. Tapi gol penggembira ini yang menjadi kebrutalan ya. IDF di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu dengan membunuh anak-anak, ya rumah sakit, begitu. Kalau mereka membunuh anak-anak memang targetnya seperti itu Pak Ihsan, ya. Itu 13.500 yang syahid dari pihak Palestina. Itu boleh dicek Pak Ihsan, ya 90.000 bayi lahir Pak Ihsan. Jadi mungkin dia membunuh anak-anak sengaja agar ini nggak menjadi calon pejuang ya masa depan begitu. Jadi saya kira mau tidak mau begitu pihak Israel dia mesti menerima gencatan senjata begitu ya. Nah, di samping memang ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa kita tidak boleh tinggal diam ya, tidak boleh tinggal diam. Dan saya kira gencatan senjata mudah-mudahan ini berita gembira beberapa hari ke depan ini bisa dilakukan, apalagi ketua ICRC ya itu sudah bertemu Ismail Haniyeh di Qatar kan begitu, dan Qatar luar biasa itu sudah mulai memobilisasi membentuk tim pansus ya kejahatan Israel. Ini jarang loh Pak Ihsan ya, dunia Arab itu berbicara terkait pembuatan pansus investigasi kejahatan perang Israel. Saya kira ini sebuah kemajuan bagi dunia Arab. Kemudian selanjutnya Pak Ihsan, kalau di kita masih menjadi wacana ya, kita punya matra udara, punya matra darat, punya matra laut ya. Kemarin Lemhanas mengajukan ada namanya matra cyber. Rupanya pejuang Palestina itu ada tim cyber yang luar biasa ya. Tufanul Aqsa atau Badai Tufan al-Aqsa itu rupanya tim cybernya luar biasa. Bayangkan itu jaringan internet ya, bahkan istilahnya itu artificial intelligence, algoritma IDF itu bisa diacak. Ini luar biasa. Maka saya beberapa waktu yang lalu pernah berkata Pak Ihsan ya, jadi orang Palestina ini khususnya Gaza itu strata pendidikannya luar biasa. Bahkan yang doktornya itu 70% lebih banyak dari masyarakat Inggris. Khususnya mereka bidang IT. Begitu. Bayangkan hari ini terjadi bukan hanya pasukan di bumi ya, maksudnya udara, laut dan darat begitu, kekalapan IDF yang luar biasa. Tapi perang ini kan sebetulnya perang cyber juga kan begitu. Bayangkan algoritma artificial intelligence-nya IDF itu bisa diacak-acak. Ini luar biasa. Pada saat yang bersamaan ada mereka juga para relawan itu yang mencoba mengganggu ya mesin algoritma dari IDF ini. Saya kira kekuatan Israel kan sebetulnya di situ. Bagaimana dia memobilisasi media, memobilisasi algoritma alutsistanya kan begitu. Jadi supplier media-media itu kan di bawah kontrol IDF kan begitu. Tapi hari ini bukan hanya algoritma media, tapi algoritma alutsista IDF. Ini luar biasa pada titik nadir yang luar biasa. Makanya mantan Mossad bilang begini, ini IDF ada pada titik rendah, titik kehinaan yang paling luar biasa. Ya, Scott Ritter, Pak Ihsan, mantan direktur CIA, sudahlah Israel, Anda tidak usah nyerang lagi, Anda habis itu. Bagaimana F-35 Anda itu 120 jatuh. F-35 itu bukan barang murah. Ya, bukan barang murah. Banyak betul yang jatuh begitu. Nah, algoritma IDF itu luar biasa, bisa diacak, bisa dirusak. Saya kira sudah saatnya lah Israel untuk menerima gencatan senjata. Begitu. Dan juga dia harus berpikir bahwa yang dilakukan oleh dia itu bukan hanya menambah simpatik orang kepada Palestina kan begitu, tapi juga menambah kebencian dunia internasional kepada negeri Zionis ini. Terima kasih Pak Ihsan.